Selamat pagi Sobat Fresh Garden, bertemu lagi dengan video kami. Pagi tadi ketika memeriksa tanaman cabai saya yang sudah seminggu ini tidak saya spray dengan pestisida organik, saya menemukan bahwa satu tanaman cabai saya yang memang agak lemah kondisinya selama ini terserang oleh tungau aphids, kutu aphids ya. Ini salah satu tungau paling berbahaya yang menyerang cabai karena selain menghisap nutrisi, aphids juga bisa menularkan beragam penyakit, melemahkan tanaman, membuat tanaman gosong dan gagal berproduksi. Jadi serangan aphids ini harus dikendalikan. Mari kita lihat apa yang saya lakukan untuk memberantas aphids dengan cara manual. Keberadaan aphids biasanya bisa ditandai dengan keberadaan semut-semut yang menyerang tanaman kita, karena aphids ini mengeluarkan yang disebut embun madu. Embun madu sebenarnya adalah hasil metabolisme dari kutu aphids ini, atau dengan kata lain ini kotorannya ya, tapi rasanya manis sehingga semut suka. Dan karena semut memakan dari kotoran si aphids ini, terjadi simbiosis antara mereka, di mana kutu mengeluarkan makanan yang manis untuk semut, lalu semut melindungi kutu dari predator alaminya. Akibatnya seringkali serangan aphids ini tidak terkendali. Apalagi predator alami aphids juga sudah banyak yang punah dari kebun-kebun kita. Hama ini menyerang di batang batak. Ini berbahaya sekali nih tungau ini. Nanti dia lama-lama kering, pucuk-pucuknya kini dan jelas, bunganya rontok. Kenapa? Karena mereka menghisap nutrisi. Terus pada saat mereka menyuntikkan alat penghisapnya, mereka juga memasukkan toksin, menularkan berbagai macam penyakit, virus. Itu penularannya melalui seperti ini, ketika tanaman dikerubungi hama seperti ini. Akhirnya menimbulkan penyakit kuning tuh, virus Gemini itu juga ditularkan oleh hama-hama seperti ini. Jadi kita memang ya mau nggak mau harus mengatasinya. Untuk pertanian besar saya paham kalau kemudian petani menggunakan kimia karena itu lebih cepat. Cuma kalau untuk ditanam dan makan sendiri, atau kita memang berkomitmen pada cara organik, kita mencoba melakukan beragam alternatif agar tidak beralih ke kimia lebih dulu, diatasi dulu semaksimal mungkin. Ini saya sejauh ini belum membuat potek satu batang pun, pelan-pelan sih, butuh kesabaran. Deketin aja nggak apa-apa. Waktu mengusap batangnya harus hati-hati, karena kalau enggak nanti lepas, rontok, akhirnya putus. Kalau yang batang besar seperti ini tidak apa-apa, agak dengan tekanan nggak apa-apa, biar cepat bersih dan mati. Yang penting tuh kutunya mati, tidak hanya pergi. Nah ini kita pakai jari saja seperti ini. Kalau tanaman yang terserang tidak banyak, ini lebih efektif. Pada saat membersihkan batang-batang seperti ini, jangan lupa pada saat itu juga memeriksa belakang-belakangnya, belakang-belakang daun ini. Karena di belakang daun lah hama biasanya bersarang, berkoloni. Karena epidermis daun bagian bawah itu lebih lunak. Di situ banyak stomata, maka dia lebih banyak ruang untuk hama menempelkan dirinya, menempelkan
sungutnya gitu. Harus dibersihkan belakang-belakangnya seperti ini, dicek. Nah, dilap pelan-pelan aja, jangan sampai patah. Oke, ini lagi. Oke, kita cari yang bawah. Yang bawah ini mana tadi? Nah, ini. Nih, segala macam kutu ada. Ada kutu tungonya, ada kutu kebul, ada kutu apit, trips. Itu semua muncul di belakang bersembunyi karena selain lebih empuk bagian bawah daun, juga dia terlindung dari matahari. Anteng dia di situ. Buruk banget kondisinya kalau sudah kena kayak gini. Di spray bisa, tapi benar-benar harus rutin. Ketika mengalami serangan seperti ini, spray itu minimal harus 2 hari sekali. Jangan memberi kesempatan koloni baru berkembang biak lagi 2 hari. Hari ini spray, istirahat besok. Ketika istirahat pun sebenarnya bisa dispray dengan PSB ya, untuk mendoping nutrisinya. Kemudian kalau sore dispray dengan itu, bisa juga dengan anti stres Jakaba. Tapi harus rutin dirawat kalau sudah serangan begini. Nanti begitu sembuh biasanya lama. Tidak dispray tidak apa-apa, kuat. Kalau sudah total bersih ya. Tapi ketika masih ada koloni yang bertahan di sini, memang harus rutin. Itu bisa 2 minggu penuh, itu 2 hari sekali kita spray. Tapi habis itu aman sementara gitu. Hama itu kan satu yang mati, nanti yang datang tilik nyelawat itu 1 truk. Itu kayak film yang lagi viral itu. Banyak hama nanti yang berdatangan tilik ya. Jadi memang kita yang harus ngalah gitu. Kita yang harus sering memelihara, memeriksa tanaman-tanaman kita. Oke, kayaknya sudah bersih ini semua. Alhamdulillah.